Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Lahan ini lahan yang saya uji efektivitas Jakaba. Ini ada 7 perlakuan yang dilakukan untuk uji efektivitas ini, sehingga nanti ketika kami bicara soal kehebatan Jakaba, itu sudah ada data. Berarti nanti ketika kami sudah bicara soal kehebatan dari Jakaba, kami sudah mempunyai data, tidak hanya sekedar katanya atau dari siapa, bahwa Jakaba itu bagus untuk diaplikasikan pada tanaman. Ada 2 perlakuan yang dilakukan untuk uji efektivitas ini, yaitu menggunakan pupuk kimia dan juga full menggunakan Jakaba. Jadi lahan yang 7 peta ini perlakuannya berbeda-beda. Pertama, ada yang full menggunakan pupuk kimia tanpa menggunakan Jakaba. Ada yang menggunakan pupuk kimia cuma 1,5 kilo, ada yang 1 kilo, ada yang setengah kilo ini, dan ada yang cuma 3 on, dan itu perlakuan tanpa menggunakan pupuk kimia. Dan yang di atas itu, yang sedikit itu tanpa perlakuan sama sekali, artinya tidak menggunakan pupuk kimia dan juga tidak menggunakan Jakaba. Jadi ketika kami bicara soal kehebatan Jakaba, itu sudah kami lakukan secara tertata, terdata, dan juga apa yang menjadi perlakuan itu sudah terstruktur dan terukur. Sehingga kami ketika bicara soal kehebatan Jakaba pada tanaman padi, itu sudah ada data yang konkret sesuai dengan apa yang menjadi perlakuan di lapangan. Inilah yang akan saya tampilkan ke bagi sahabat-sahabat tani, supaya ada real, ada data dan terdata, dan juga terstruktur cara perlakuannya dan juga terukur. Mengenai perlakuan dan juga siapa-siapa saja yang mengontrol dengan tanaman ini, tentunya saya butuh pembantu. Dalam hal ini saya dibantu oleh saudari Mamulatul Hasanah. Beliau ini adalah sarjana terapan pertanian di Politeknik Jember. Selain itu, kami dipantau langsung oleh beberapa penyuluh pertanian lapangan, diantaranya yaitu Ibu Reni Puspitasari, Bapak Rizal, Bapak Irfan, dan juga POPT Ibu Meme. Nah, bagaimana caranya dan apa saja perlakuannya? Yuk kita ikuti. Jakaba memang luar biasa. Situbondo berjaya. Varietas padi yang digunakan untuk uji efektivitas yaitu varietas Inpari 42. Umur bibit yang ditanam 40 hari setelah sebar. Umur bibit padi 40 hari setelah sebar ini memang tidak lazim dilakukan karena terlalu tua, apalagi varietasnya genja. Namun apa boleh buat, karena lahan saya ini endemik keong emas, tidak berani untuk tanam bibit muda karena dipastikan akan dimakan keong. tanam padi Inpari 42 ini
pada tanggal 28 November 2022. Untuk pengairannya ini menggunakan sumur bor. Ketika mengairi dari satu petak ke petak yang lain, per petaknya ini menggunakan saluran air tersendiri, jadinya tidak akan ada kontaminasi perlakuan yang berbeda dari lahan satu ke lahan yang satunya. Pada tanggal 15 Desember 2022 atau pada saat padi usia 18 hari setelah tanam, kami melakukan penyepraian pada lahan uji yang 5 petak saja, sementara 1 petaknya tanpa perlakuan pupuk kimia dan tanpa spray Jakaba. Dan lahan yang satunya atau lahan yang nomor 7 itu juga tidak menggunakan spray Jakaba, tapi full pakai pupuk kimia. Sebelum melakukan pemupukan, kami menimbang pupuk dulu untuk aplikasi pada 5 lahan uji yang berbeda-beda dosisnya. Untuk pemupukan, kami menggunakan dosis dimulai dari dosis 275 kg per hektar. Untuk pemupukan susulan pertama, memakai urea 100 kg per hektar. Untuk pemupukan susulan kedua, memakai Ponska 175 kg per hektar. Untuk beberapa lahan uji efektivitas Jakaba yang dimulai dari dosis pemakaian pupuk kimia 275 kg per hektar, menurun pemakaiannya hingga beberapa persen dengan ukuran yang berbeda-beda, maka muncullah tabel ukuran serta persentase pemakaian pupuk sebagaimana berikut. Sekarang masuk pada tahap pengamatan, pengukuran tinggi tanaman padi, dan beberapa jumlah anakan pada titik kontrol pengamatan, yang mana semua titik kontrol itu mengambil tanaman masing-masing 2 helai tanaman per rumpun, supaya anakannya nanti benar-benar valid, terstruktur, tertata, dan terdata. Pengukuran seperti ini kami lakukan sebelum perlakuan pemupukan dan penyepraian Jakaba, dan juga dilakukan sesudahnya.
ketika pemupukan pada lahan uji yang menggunakan pupuk kimia, sementara pada lahan uji yang full menggunakan Jakaba, maka kami lakukan pengocoran Jakaba juga pada lahan tersebut. Pada tanggal 28 Januari atau pada saat padi usia 62 hari setelah tanam, ini merupakan pengaplikasian Jakaba yang ketiga kalinya, yang mana pada saat itu Jakaba di-emek dengan Fuka untuk antisipasi serangan jamur patogen. Ketika pengamatan tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif pada saat ini, atau sebelum pengamatan jumlah bulir padi permalainya, sepertinya padi yang full perlakuan Jakaba, tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif tidak kalah dengan lahan yang full perlakuan pupuk kimia. Nah, ketika sahabat tani melihat tampilan dari video yang saya tampilkan ini, mungkin sahabat tani sudah ada gambaran bahwa perlakuan full menggunakan Jakaba itu tidak kalah dengan perlakuan full kimia. Itu terbukti sudah kami tampilkan di video ini, ada seakan-akan tidak ada beda antara perlakuan kimia full dan juga tidak ada bedanya dengan perlakuan Jakaba. Nah, jika sahabat tani ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana uji efektivitas ini, alangkah baiknya sahabat tani terus mengikuti channel Abah Junedi Shahid tentang uji efektivitas video pada selanjutnya. Cukup sekian dulu dari kami. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.